Teman-teman, kakak rasa tidak hanya saya yang merasakan bahwasanya anak-anak zaman ini itu dikatakan tidak gaul, dikatakan tidak keren, bahkan dikucilkan atau mungkin diasingkan, dirinya jalan yang berbeda, yaitu jalan memilih untuk tidak pacaran. Tidak sedikit di antara kita yang mungkin pernah mendapat kata-kata atau kalimat yang negatif dari orang-orang yang mereka menganggap dirinya keren karena dirinya pacaran. Ya, apalagi pada saat hari-hari raya tertentu, misalkan Lebaran Idul Fitri, atau hari-hari yang berkaitan dengan cinta ya, Valentine dan lain sebagainya. Yang dimana di situ seringkali kita tuh ditanya, mana pasangannya, mana pacarnya, ya, mana istrinya. Kalau ditanya mana istrinya masih, ya it's okay lah, karena mungkin perspektifnya kepada yang udah nikah atau belum gitu. Bukan pada pacaran atau tidak pacaran. Akan tetapi, hal-hal seperti ini seperti hal yang wajar. Bahkan pacaran itu dianggap satu hal yang normal saat ini. Dan yang nggak pacaran itu dianggap tidak normal atau mungkin aneh. Dan itulah realitanya pada saat ini. Ada orang yang ketika dirinya memilih untuk tidak pacaran, nanti dikatain apa? Wah, kamu gay ya? Kamu lesbi ya? Kamu gak normal ya? Atau kata-kata yang lain seperti, soalim, munafik, kayak kayak apa? Sok jual mahal dan lain sebagainya. Kan? Mungkin teman-teman ada yang pernah dikatain seperti itu, gitu ya. But it's okay. Teman-teman, satu hal yang harus kita pahami bahwasanya jomblo atau single ini adalah sebuah kemuliaan. Jomblo atau single adalah sebuah kemuliaan, bukan sebuah kehinaan. Siapa yang bilang jomblo itu adalah sebuah kehinaan adalah atau bahasa kasarnya jomblo itu adalah bagian pada kemuliaan dan juga bagian dari apa? Kemuliaan dan juga bagian daripada ibadah. Kenapa saya bilang seperti itu? Teman-teman, ketika diri kita memilih untuk jalan yang berbeda, jomblo atau single, di tengah arus anak-anak muda yang ingin pacaran, dan kita tetap berdiri kokoh dengan prinsip kehidupan kita untuk tidak pacaran atas dasar, ini yang harus penting, tidak pacarannya itu harus atas dasar syariat, atas dasar takut kepada Allah, bukan atas dasar tidak aku. Beda ya. Kenapa kamu gak pacaran? Gak laku mas, misalkan begitu. Itu beda lagi. Tapi jomblo high value itu jomblonya, singlenya bukan karena tidak laku, atau bukan karena belum move on, atau bukan karena dirinya belum selesai dengan masa lalunya. Tapi jomblonya atau tidak pacarannya atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jomblo itu adalah sebuah kemuliaan karena itu bagian daripada ibadah. Kita menjaga diri kita untuk tidak terjerumus kepada kemaksiatan yang berupa pacaran, itu adalah ibadah. Ibadah itu bukan hanya tentang kita menjalankan ketaatan saja. Akan tetapi menjauhi larangannya Allah, menjauhi keharaman yang Allah larang, itu juga bagian daripada ibadah. Ingat ya, ibadah bukan hanya tentang oke, aku sholat, aku nolong orang, bukan hanya sekedar itu. Tapi menahan diri untuk tidak maksiat, itu juga bagian ibadah. Bahkan para ulama berpendapat bahwasanya ketaatan dengan menjauhi larangan atau keharaman itu jauh lebih berat daripada taat dalam menjalankan perintahnya Allah. Teman-teman, mungkin di antara kita sering lihat orang-orang yang dia udah sholat, dia puasa, dia taat sama orang tua, tapi dirinya masih pacaran. Dia bisa loh sholat 5 waktu, dia bahkan bisa sholat tahajud, dia bahkan bisa sholat duha, dia mungkin bisa hafiz Quran, dia mungkin bisa anak pesantren, dia rajin ibadahnya. Tapi untuk tidak pacaran, belum tentu dia bisa. Ya kan? Pernah melihat yang kayak gitu? Maka jomblo itu kemuliaan, teman-teman. Dan jomblo adalah ibadah yang cukup berat. Maka di antara 7 golongan yang nantinya akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, yang dimana di situ tidak ada naungan selain naungan daripada Allah, adalah mereka anak-anak muda yang tumbuh, yang hidup
semasa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tua, taat sama Allah itu hal yang wajar, hal yang biasa. Semua orang tua mungkin seperti itu. Kenapa? Ya karena dirinya udah tahu ini semakin tua semakin mendekati kemaksiatan. Sorry, semakin mendekati kematian, gitu kan ya? Oke, semakin tua semakin mendekati pada kematian. Selain daripada itu, orang-orang yang udah sepuh, orang-orang yang udah dewa, udah tua, mereka nafsunya itu berkurang, kekuatan fisiknya berkurang, kemudian nafsu untuk maksiatnya berkurang gitu ya, dan lain sebagainya. Wait, ada yang bocor suara ya. Oke, jadi kalau udah sepuh itu udah berbeda nafsunya. Beda sama anak-anak muda yang dirinya sedang menggebu-gebu, ingin punya pasangan gitu ya. Kehidupan yang penuh dengan dinamika kehidupan yang seperti ini. Maka Allah akan menaungi anak-anak muda yang tumbuh ya dengan berdasarkan pada ketaatan kepada Allah. Yang dimana pada hari kiamat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka please, jomblo itu mulia. Jomblo itu mulia teman-teman semua. Gak ada yang jomblo yang namanya hina itu enggak. Hina yang pacaran. Bagi orang yang taat, bagi orang yang ngerti tentang agama, bagi orang yang ngerti bahwasanya jomblo adalah sebuah kemuliaan, dia nggak akan menganggap kalian pasti akan menganggap jomblo itu adalah sebuah status yang mengenaskan. Padahal tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Hey, teman-teman, ingat ini. Ingat, tanamkan dalam diri kalian, dalam otak kita semua. Jomblo itu hanya status. Pacaran juga status. Bedanya ketika kita berdiri kokoh, berdiri dengan teguh di atas kejombloan yang didasarkan pada syariat Islam, didasarkan atas takut kepada Allah, maka status yang hanya status itu ketika kita menahan itu sampai kita nanti meninggal, insya Allah itu akan jadi pahala. Selama kita menahan itu ya. Wah, ada pacaran, teman-teman cantik, pinter, banyak kenalan, tapi memilih untuk tidak pacaran. Ya, memilih untuk tidak pacaran dan tetap stay di jalan itu. Status itu akan membawa kalian ke surga. Akan tetapi, pacaran yang juga status, ketika kita tergoda, lalu kita pacaran, maka percaya deh sama kakak. Percaya sama saya, status itu selama kamu memegang status pacaran itu, selama itu juga dosa mengalir dalam diri kamu. Ingat, jomblo hanya status, pacaran juga hanya status. Bedanya, yang satu status yang menghasilkan pahala, yang kedua status yang menghasilkan dosa. Silakan pilih, teman-teman ingin menjadi yang mana, ingin mendapatkan yang mana, mendapatkan dosa atau mendapatkan tabungan. Ya, tentu kalau kita beriman dan memiliki akal yang sehat, kita akan menjauhi sejauh-jauhnya namanya pacaran dan berusaha menjaga diri agar tidak terjerumus pada hal yang demikian. Dan jomblo high value dalam Islam itu bukan hanya soal penampilan, ya, bukan hanya tentang wah status gitu ya. Memang status, bagaimana ketika kita jomblo itu menjaga diri kita, menjaga kehormatan, menjalani kehidupan dengan prinsip. Kemudian dirinya menjalankan kehidupan sehari-harinya ya didasari pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Maka itu jomblo yang high value, yang berdasarkan Islam. Ya, maka high value atau jomblo atau single yang memiliki nilai yang tinggi atau yang berkualitas dalam konteks ini berarti memiliki kualitas diri yang baik. Memiliki kualitas diri yang baik, penuh nilai, kebermanfaatan, punya integritas, ya, dan punya iman yang kuat. Nah, maka dari itu ada beberapa hal yang kakak bagikan untuk teman-teman semua
berkaitan dengan bagaimana sih caranya agar kita bisa sampai ke titik itu. Menjadi jomblo yang memang punya high value, bukan jomblo yang mudah baperan, bukan jomblo yang mudah tergoda oleh wanita atau oleh laki-laki. Tidak seperti itu. Nah, maka yang pertama, kan atau single ketika kamu belum siap menikah dan status kamu masih single, maka niatkan kesendirian kamu itu untuk taat kepada Allah. Ya Allah, aku saat ini tidak mau pacaran, bukan karena aku tidak laku, bukan karena aku tidak ingin pacaran. Aku ingin pacaran, tapi rasa takutku kepadamu melebihi rasa inginku pacaran. Maka niatnya terus benar dulu. Ya, karena ketika kamu tidak memiliki niat yang benar pada saat single atau memilih sendiri, ketika niat itu hilang, maka kamu bisa pacaran. Misalkan, aku pacaran karena aku nggak pacaran karena belum move on. Nanti kalau udah move on, kamu bisa pacaran. Aku pacaran karena malas, berarti ada yang menarik, kamu bakal pacaran. Aku pacaran karena belum laku, berarti kalau ada yang mau sama kamu mau pacaran gitu. Nah itu perbaiki dulu. Maka niat kita saat ini tuh jomblo atau single. Itu dasarnya apa? Ya, maka kalau masih dasarnya sifat-sifat yang sementara atau bersifat dunia, maka singkirkan itu, runtuhkan itu, ganti dengan yang benar. Ya Allah, aku memilih sendiri, bukan karena aku tidak laku, bukan karena atas dasar yang lain, tapi aku memilih sendiri ini karena taatku padamu ya Allah. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد قومه في البلاد. Oke. Oke. Ya. Jadi ketika kita memilih untuk single, pastikan singlenya kita itu didasarkan pada taatan, ketakutan, dan harapan terhadap ridhonya Allah dalam diri kita, bukan karena hal yang lain, apalagi yang bersifat duniawi. Itu yang harus teman-teman perhatikan sekali. Karena niat atau tidaknya, lurus atau tidaknya, itu akan mempengaruhi seberapa kuat kita bertahan di posisi itu. Seberapa kuat kita bertahan dalam ibadah itu. Dan akan mempengaruhi kualitas pahala yang akan kita dapatkan. Jadi perbaiki dulu niatnya, niat singlenya, niat jomblonya harus benar-benar karena Allah, karena ketaatan, karena ketakutan, dan juga karena harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ketika teman memiliki niat yang benar, niat yang lurus, maka yang kedua yang harus teman-teman perhatikan ketika ingin menjadi jomblo high value dalam versi Islam, hidup harus punya tujuan. Umat Islam itu hidup itu harus punya tujuan. Gak bisa hidup cuma hanya sekedar hidup. Gak bisa hidup hanya ngalir aja. Gak bisa teman-teman. Kalau kita pengen menjadi single high value, memiliki nilai yang tinggi, memiliki kehormatan yang tinggi, kita harus punya tujuan hidup. Dan dalam Islam, tujuan hidup kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah. Maka tujuan kita di dunia ini ya untuk ibadah. Dari Allah kembali kepada Allah. Perjalanan dari Allah menuju kepada Allah lagi. Bukan satu hal yang lain. Aku ada satu perumpamaan yang aku dapatkan hari ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga ngelihat ya. Tadi siang atau seperti ini. Perumpamaan seperti itu. Manusia hidup di dunia, kalau kita ibaratkan seperti orang yang disuruh menyelam di laut, yang dimana menyelamnya itu ya, cek yang dimana menyelamnya itu untuk mencari permata atau mengambil mata. Tujuan menyelamnya itu untuk mengambil permata. Oke, untuk mengambil permata. Cek apakah Novris nge-like?
Tapi suaranya terdengar dengan jelas. Jelas. Oke. Sorry teman-teman, karena mungkin mohon ya. Kita lanjut ya, saya mana tadi? Aduh. Oke. Sampai malam ya. Baik ya. Itu ibarat diminta untuk menyelam. Diminta untuk menyelam, tujuan menyelam itu adalah untuk mengambil permata yang indah. Permata yang indah, yang berharga. Akan tetapi, dirinya menyelam hanya dibekali dengan tabung oksigen yang hanya bertahan kurang lebih 1 jam. Akan tetapi, ketika dirinya waktu untuk mengambil permata yang atau tempat kali alam dirinya melihat bahan yang begitu banyak sekali, ikan yang cantik, terumbu karang yang indah, ya ikan-ikan yang unik, dia lupa dengan tujuan utamanya. Dia lupa dengan apa sih tujuan dia menyelam. Karena diri banyak sekali keinginan itu. Dan pada akhirnya ketika coba menyelam, melihat keindahan itu, ya, melihat keindahan itu, dia lupa dengan tujuan akhirnya. Apa dia dia lupa kenapa tujuannya menyelam. Kenapa? Karena dirinya oleh keindahan di dasar yang begitu indah. Sampai tabung oksigennya batas, tapi permata dapatkan. Permatanya tidak dia dapatkan. Bukan karena waktunya nggak cukup, sebenarnya sangat-sangat cukup. Tapi hanya untuk melihat hingga dia lupa untuk mengambil tujuan utamanya, yaitu permata yang harusnya dia. Sama. Manusia tuh kadang kayak gitu. Ya, manusia kadang seperti itu. Kita selalu fokus untuk mencari untuk bagaimana cara sampai kepada tujuan yang memang kepada kita ketika kita hidup di dunia, yaitu ibadah. Kita lupa, kita kanan ke kiri, padahal sebenarnya tujuan kita ya untuk, tapi karena kita terbuai dengan keindahan dunia, kenikmatan dunia, sehingga kita lupa untuk tujuan utama. Stop dulu sampai sini. Putus-putus teman-teman, kalau misalnya setiap putus-putus kakak berhenti, setiap putus-putus kakak berhenti, dan selesai. Jadi kali kakak akan tetap, berarti fokus teman-teman harus ditingkatkan ya. Fokusnya harus ditingkatin, kalau jelas silakan. Karena kalau kakak tiap mau jelasin putus-putus kakak berhenti, itu nggak akan selesai nanti. Jadi mohon maaf kakak menjelasnya udah pelan-pelan. Jadi kalau nanti ada yang nggak jelas kak tadi di bagian ini ya maksudnya apa ya nanti, oke? Karena ini masih panjang sekali. Materinya masih mungkin ya sekitar 30 menitan. Oke. Orang muslim yang memilih yang memilih jomblo, pastikan tujuan hidupnya itu jelas. Apa tujuan kita? Untuk ibadah, untuk kebermanfaatan, untuk memberi manfaat bagi banyak orang, ya, untuk memberikan itu harus. Jadi hidupnya itu nggak terombang-ambing, nggak terbawa arus. Jelas, hidup ini terlalu singkat teman-teman. Kalau untuk hanya berleha-leha saja,
terlalu singkat hanya untuk menikmati kesenangan yang fana dan menipu. Sebagaimana orang yang bukan habitatnya, itu bukan tinggalnya. Memang laut itu indah, terumbu indah, ya. Kemudian ikannya unik, cantik-cantik, tapi itu bukan tempat tinggalnya, ya. Oke, jujur kakak agak terganggu dengan putus-putus ini, jadi mohon maaf sebentar, kakak izin break sebentar untuk coba memperbaiki. Baik, apakah masih putus-putus? Enggak. Baik, sebentar ya. Oke, baik. Kalau tuh tipe orang yang mudah terdistraksi ya teman-teman. Jadi ketika ada chat-chat itu langsung fokusnya terpecah. Jadi mohon maaf kalau agak kurang. Dan mana tadi ya? Sampai, oh ya, hidup itu terlalu singkat. Kalau hanya kita gunakan untuk menikmati keindahan yang semu. Bukan tidak boleh, boleh saja. Tapi pastikan kita mendapatkan apa yang memang menjadi tujuan awal. Seperti tadi ya, apa namanya? Orang yang menyelam, boleh kok menikmati keindahan di dasar laut. Tapi ingat, ambil dulu permatanya. Kalau masih ada waktu silakan dinikmatin. Dan setelah itu kembali ke permukaan. Karena seindah apapun di laut itu, laut bukan tempat tinggal manusia. Sebagaimana betapa indahnya dunia, kita harus ingat dunia bukan tempat tinggalnya manusia. Bukan, karena tempat tinggalnya hamba Allah yang beriman itu bukan di dunia, tapi di akhirat, di surga. Seindah apapun di dunia, kita harus ingat kita bakalan pulang, dan ini bukan habitat kita. Fokus pada tujuan kita, yaitu untuk ibadah, taat kepada Allah, memberikan manfaat, membantu banyak orang. Karena hingga waktunya habis, kita lupa, alih-alih mengejar tujuan kita, mendapatkan apa yang kita raih, tapi malah kita lalai dan lupa dengan tujuan kita. Oke? Itu yang kedua. Ya, single high value harus mempunyai tujuan hidup yang jelas. Yang ketiga, single high value harus bisa menguatkan iman dan takwa. Ya, menguatkan iman dan takwa. Dan menguatkan iman serta takwa ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita itu jauh dari Allah.
Jadi single yang berkualitas harus senantiasa dekat. Bahaya, bahaya. Kenapa? Nanti tergoda. Ketemu dengan lawan jenis yang Masya Allah misalnya yang ganteng, yang tampan, yang anak satu-satunya gitu ya. Habis Quran, habis Quran misalkan gitu. Nah itu akan mudah apa ya, kita mudah goyah lah kalau kita tidak memiliki iman yang kuat. Maka salah satu cara, bukan salah satu cara, cara untuk kita menguatkan iman adalah dengan dekat kepada Allah. Sholat malamnya, habluminallahnya itu harus kuat. Sholat malam, baca Quran, sholat lima waktu, sedekah, dan seterusnya, itu harus kuat. Karena dengan itulah iman kita akan kuat dan kita akan naik levelnya menjadi orang yang bertakwa. Karena teman-teman semua harus kita ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah bukan mereka yang memiliki pacar, bukan mereka yang memiliki pasangan yang belum halal atau HTS-an atau apapun itu namanya. Ya, bukan itu yang paling mulia di sisi Allah. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara manusia lainnya. Dan kalau misalkan kita dianggap tidak keren oleh manusia, nggak ada masalah selama memang Allah menganggap kita keren dibanding dengan manusia-manusia lainnya. Gitu ya. Ingat, fokus kita adalah cari ridhonya Allah. Dan Allah suka orang yang bertakwa. Dan kita insya Allah mulia juga di sisi Allah apabila kita bertakwa. Jadi jangan salah fokus. Ya, kuatin imannya agar kita juga tetap stay di dalam single lillah. Single yang berdasarkan pada kecintaan kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kuatin iman. Karena kalau iman kita udah kuat, insya Allah kita juga akan lebih kuat menahan godaan, menahan hal-hal yang mengganggu kita di tengah masa kejombloan ini. Gitu ya. Dan selanjutnya yang keempat ini yang penting sekali, yang ingin kakak ingatkan terus menerus. Teman-teman, seorang single yang memiliki nilai yang tinggi itu harus bisa menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan dan menjaga rasa malu. Para pria, para laki-laki, laki-laki tundukin pandangan. Tundukin pandangan. Laki-laki yang hebat bukan dia yang punya banyak cewek sana sini, tidak. Tapi yang mampu menundukkan pandangannya dari lawan jenis yang bukan mahram. Tundukin pandangan. Jaga rasa malunya. Tutup auratnya. Lagi olahraga, tutup aurat, apa salahnya olahraga nutup aurat? Ya, main, jangan keluar pakai celana pendek, pakai celana panjang, pakai sarung, it's okay daripada pakai celana pendek. Ya, jangan malu. Malu itu kalau kita ngelanggar syariat. Tapi kalau nggak ngelanggar syariat nggak perlu malu. Jangan kebalik, melanggar syariat nggak malu, giliran menggunakan taat sama syariat tapi malu, itu salah. Ya, jangan malu ketika taat sama syariat, tapi malulah ketika kita melanggar syariat. Ya, para pria, tundukin pandangan kalian, tundukkan pandangan kalian. Jangan matanya jelalatan, ya. Jangan suka gombalin, jangan suka modus, ya. Para pria, serius. Semakin kalian modus, semakin kalian gampang-gampangan godain cewek, percaya di sama aku, kalian nilainya bukan semakin naik, tapi semakin turun. Apalagi di hadapan wanita, apalagi orang tuh tahu, kamu tuh muda suka ini ya, suka gombalin para cewek-cewek. Kamu gak hebat, tapi kamu bakal turun nilainya di hadapan Allah dan di hadapan para wanita. Tanya di sama para akhwat, bener gak cowok yang suka godain itu nilainya tuh di bawah rata-rata ya, di bawah KKM kalau ujian teh. Ya kan? Nah, para cowok, kalian tuh nggak hebat ketika kalian DM ada wanita cantik, dikit-dikit di DM, Assalamualaikum ukhti. Yuk tahajud bareng, hey. Ya, itu nggak keren. Serius, nggak keren sekali.
Kamu gak keren kalau kamu kayak gitu. Tapi kalau kamu kekeh, punya prinsip yang kuat, ya, untuk tidak mau menggoda sembarangan wanita kecuali dengan istri kamu. Kalau istri kamu mau godain mau apa ya terserah orang istri kamu sendiri gitu ya. Yang gak boleh istri orang. Ya, maka jadi pria itu terus mau untuk menundukkan pandangan. Jaga kehormatan. Semakin kalian menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, percaya sama aku, wanita tuh akan melihat kamu sebagai sosok yang berwibawa. Gak mudah gampang bergaul, gak mudah gatal sama cewek gitu ya. Kamu akan semakin berwibawa dan akan semakin berkualitas. Dan juga para wanita, para cewek, jaga kehormatan kalian dan jaga rasa malu. Hey, wanita, dengarkan ini. Dengarkan. Kalau kalian gak jaga kehormatan, gak punya rasa malu, nilai apa yang akan kalian banggakan? Apa yang menjadi kebanggaan? Cantik kak, banyak wanita cantik. Kaya kak, banyak wanita kaya. Pinter kak, banyak yang lebih pintar dari kamu. Apa? Tapi membuat kamu mulia, itu bukan kecerdasan kamu. Bukan hanya status kamu. Tapi membuat kamu mulia, itu adalah kamu wanita terhormat yang menjaga rasa malunya. Menjaga auratnya, menjaga pandangannya. Hei, jangan dikira menjaga pandangan itu hanya untuk pria. Wanita juga harus menjaga pandangan. Ya. Zaman sekarang tuh banyak loh wanita-wanita yang apa namanya? Yang menutup aurat tapi tidak punya rasa malu. Udah bercadar tapi gatal gitu ya. Allahu Akbar. Ya kita tidak bisa menyalahkan pakaiannya memang. Tapi harusnya ketika kita memilih berpakaian seperti itu, kita juga harus menjaga dong rasa malu kita. Harus menjaga kehormatan kita dan menjaga harga diri kita. Ya kan? Ya bagaimana ya? Ketika orang-orang di luar sana tuh melihat Islam ya kalian ya. Kalian pakai pakaian Islam ya kalian Islam. Ketika kalian suka godain suami orang misalkan. Gatal. Ya udah cowoknya suka gombalin, gatal. Ceweknya juga kesenengan. Aduh bahaya. Ya, pakai jaga kehormatan, jaga rasa malu. Rasa malu itu mahkotanya perempuan. Ya, mahkotanya perempuan. Maka ada sebuah hadis kan yang mengatakan bahwasanya seburuk-buruk fitnah di dunia itu adalah wanita. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalian para wanita pilih yang mana. Mau menjadi seburuk-buruk fitnah atau seindah-indahnya perhiasan. Ya, kak aku jomblo, jomblo tapi suka chattingan yang gak penting. Akhi, majelisan di mana? Bareng yuk. Aduh. Akhi, kamu udah berapa jus? Coba koreksi dong bacaan aku. Ih, geli banget sih kalau kayak gitu. Aku aja bayangin udah geli banget. Itu suatu hal yang harus tonton pahami. Jomblo sih, jomblo. Akunya jomblo. Tapi chat sana sini. Ngobrol sana sini. Cari perhatian sama laki-laki sana sini. Kenapa kamu cari perhatian laki-laki sana sini? Aku kehilangan sosok ayah dalam rumahku. Alasan klasik sekali tuh. Alasan klasik. Klasik banget. Kalau memang kamu udah gak tahan ya nikah. Apain cari perhatian sana sini sama laki-laki? Laki-lakinya juga jangan gatal. Ya ini sama-sama menjaga teman-teman. Perempuan menjaga, laki-laki juga menjaga. Ada kan kayak gitu? Ada nggak coba? Gak pacaran sih, gak pacaran. Tapi jalan berduaan. Tapi chattingan. Ada chattingan yang gak penting ya. Bukan chattingan ada uzur. Gak ada penting kayak emang basa-basi cari perhatian aja. Ada yang kayak gitu? Oke, kalau gak ada pernah ngeliat yang kayak gitu? Hey, kok diem semua? Apakah jangan-jangan? Nggak, bercanda lah. Insya Allah semua di sini adalah wanita-wanita yang solehah, menjaga kehormatan dan menjaga rasa malunya. Ya. Kemudian tutup aurat. Teman-teman, bedakan menutup aurat
dengan membungkus aurat. Kalau menutup aurat, ya ditutup lekuk tubuhnya, ya auratnya itu ditutupi dengan sempurna. Tapi kalau hanya membungkus, ya kayak apa ya? Kayak tau nggak lepet? Ya cuma dibungkus aja, lekuk tubuhnya masih ada, gitu-gitu ya. Ya itu jangan. Tapi wanita itu harus menutup auratnya, bukan membungkus auratnya. Itu beda. Beda. Yang disyariatkan adalah menutup aurat, bukan membungkus aurat. Saya akan banyak berbicara dalam bab ini, dalam kaitan ini tentang para wanita, karena banyak banget kasus-kasus wanita yang seperti ini. Wanita mudah dibaperi, cuma Masya Allah ukhti, mata kamu indah banget, udah tuh bang, jebol pelapon, gak bisa tidur, digombalin kayak gitu. Ih, geli banget. Kalau ada pria-pria kayak gitu ya, kalian tuh jangan kesenengan. Harusnya kalian tuh jauh menghindar. Serius, kalau kalian ya baper dengan pria-pria yang suka seperti itu, terus kalian berharap pria seperti itu kalian jadikan sebagai seorang suami, apa yang menjadi jaminan ketika setelah menikah pria itu tidak melakukan hal yang sama pada perempuan yang lain? Dia tahu ketika dia mendekati kamu dengan kata-kata gombalan-gombalan seperti itu, dia tahu itu haram, tapi tetap dilakukan. Lalu apa bedanya ketika kamu sudah menikah dengan pria yang awalnya kamu kagumi karena gombalan-gombalannya itu? Ya kamu, atau kasarnya gini, pria yang ngajak kamu nggak bener lah, pria yang ngajak kamu nggak bener, udah tahu dosa tetap dilakuin. Apa yang menjadi jaminan next setelah menikah pria ini akan taat pada aturannya Allah? Sedangkan pada saat belum menikah saja dia sudah berani melanggar aturannya Allah. Maka tidak ada yang menutup kemungkinan ketika setelah menikah dia berani untuk melanggar aturannya Allah. Sama-sama melanggar soalnya. Ya kan? Benar gak? Maka jangan jadi wanita bodoh. Saya katakan jangan menjadi wanita bodoh yang mudah untuk digombali, untuk dibaperi. Buang jauh-jauh. Kalau dia yang gombalin, "Ukti kamu cantik banget." Ya iyalah, emang kenapa? Masalah buat kamu? Segak gitu aja. Gatal kamu ya, bilang gitu. Itu laki-lakinya pasti langsung minder tuh. Laki-laki tuh gatal, katanya ustadz, katanya ini ya. Tapi begini-begini misalnya. Wah, itu bakal si laki-lakinya bakal menjauh tuh. Cewek harus kayak gitu, harus tegas, jangan menye-menye, digombalin, kamu cantik banget, iya nih, ih gitu, nah jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu, itu bahaya. Jadi kalau misalkan kalian digombalin itu harus tegas, harus berani melawan, harus berani memberikan ketegasan, bukan malah nanti tolong bangunin aku tahajud, nanti aku telepon ya, kita tahajud bareng, iya akhi, sambil senyum-senyum, ya elah. Terus berharap nanti kamu bakal menikah dengan laki-laki yang seperti itu. Allahu Akbar. Gunakan akal sehat. Gunakan akal sehat. Ya, ketika dia sebelum menikah saja berani melanggar aturannya Allah, melanggar batasan-batasan itu, lalu apa jaminannya? Lalu apa jaminannya dia tidak melanggar aturannya Allah setelah menikah juga? Atau sama-sama melanggar aturannya Allah. Ya, ya kan? Jadilah jadi wanita yang cerdas. Jadi wanita yang cerdas, menjaga kehormatan diri dan menjaga rasa malu, menjaga harga diri kalian. Mahkota perempuan itu ada pada kehormatan dan rasa malunya. Ketika kalian tidak punya rasa malu, boom, jatuh mahkota kalian dan kalian tidak ada nilainya sama sekali. Ya, so kalau mau gunain sosial media silahkan, tapi gunakan sebaik-baik mungkin. Ya, jangan gunakan untuk tebar pesona sana sini, cari apa perhatian laki-laki, no. Jangan. Oke, banyak soalnya saat ini wanita-wanita yang seperti itu. Ya, kayaknya cukup dulu sampai sini. Ini kalau dilanjutin ini jadinya gibahin wanita judulnya. Itu sekian, mudah-mudahan teman-teman dengan contoh-contoh seperti tadi mudah paham gitu ya. Next pembahasan adalah tentang setelah kamu menjaga diri, pelan-pelan tingkatin kualitas diri. Gimana caranya? Belajar. Di Hike Indonesia, teman-teman udah disediakan tempat belajar. Pengen lebih intens, ada kelas eksklusifnya. Pengen sekedar belajar, sharing, istirahat, dan lain sebagainya, ada sesi sharing time dan lain sebagainya. Teman bisa belajar di situ.
tingkatin kualitas diri. Kalau kalian menginginkan seseorang jodoh, baik laki-laki atau perempuan yang berkualitas, kamu harus tingkatin kualitas diri dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang berkualitas juga hanya akan memilih mereka yang berkualitas. Tertampar, terjungkal, ya begitulah kenyataannya. Pengen jodoh seperti Kadam Siddiq, hey. Tapi kerjaannya apa? Kerjanya cuma gibahin orang aja. Kerjanya cuma tidur aja. Kerjanya cuma scroll TikTok aja. Yang gak ada salahnya sih menginginkan laki-laki yang baik. Tapi ya realistis aja lah. Realistis saja. Kalau kalian menginginkan jodoh yang berkualitas, tingkatin kualitas diri kalian. Karena orang-orang yang berkualitas juga akan mencari mereka yang berkualitas. Serius. Kalau nggak percaya, pengen sama orang-orang yang koko-koko nih, yang usahanya besar, yang punya harta yang banyak. Mereka nggak sembarangan. Paling tidak dia mencari istri yang ketika meninggal dia tuh bisa menjalankan bisnis daripada suaminya. Paling tidak dia ngerti tentang tata kelola keuangan dan manajemen perusahaan. Gak akan mungkin orang itu mencari jodoh yang gak ngerti. Ada tujuannya semua. Misalkan dari seorang pengusaha, dia harus ngerti cari jodoh yang seperti itu. Yang paling enggak dia support aku dalam usaha, dia ngerti usaha aku, dia bisa untuk manajemen uang, manajemen perusahaan, dia bisa. Itu kalau orang-orang yang mindsetnya usaha ya kayak teman-teman tau lah koko-koko yang seperti itu gitu ya. Setara ya berarti. Ya bisa juga seperti itu. Orang-orang yang berkualitas dia akan mencari orang-orang yang berkualitas juga. Itu prinsip. Maka kalau misalkan nih, gak usah jujur ya, kakak sendiri. Ketika ditanya sama Ustadz kakak, antum belum pengen nikah? Belum, Tats. Apa yang antum takutkan? Pertama, salah satunya gitu ya. Aku takut ketika aku nikah, istri aku tuh gak bisa support aku dalam dakwah. Gitu. Aku takut istri aku tuh malah jadi pengganggu aku dalam dakwah. Yang dimana Ustadz sendiri ya, bagaimana aku coba setiap hari untuk upgrade diri di dakwah begitu. Dia bilang, oh iya juga sih. Dan aku belum bisa menemukan itu. Aku bilang gitu. Salah satunya itu. Maka percaya sama orang-orang yang berkualitas. Dia akan mencari yang berkualitas juga. Yang paling tidak tuh kualitasnya tuh sama. Yang satu visi punya kelebihan masing-masing untuk melengkapi kekurangannya masing-masing. Percaya sama. Maka kurangin halu, tingkatin lagi belajarnya, tingkatin lagi kualitas dirinya. Aku halu pengen jadi istrinya Kim Taehyung, kayak Kim Taehyung tahu aja kamu hidup gitu. Nggak tahu dia kamu hidup. Ya, maka ketika kita kagum sama seseorang, itu jangan berpikir kayak, wah Masya Allah Kadam Siddiq ganteng, pintar. Ya, pintar memang ganteng, iya pintar juga. Gitu ya, cerdas, hebat. Tapi jangan sampai kekaguman kita tuh cuma hanya sekedar kagum saja, tanpa membuat kita jadi lebih baik lagi. Kalau kita kagum sama seseorang, lihat orang ini kebiasaannya ngapain sih? Orang ini belajarnya gimana sih? Orang ini apa yang menjadi kebiasaan setiap harinya? Apa yang menjadi kebiasaan yang itu jadi win. Terus ketika idolanya mau nikah, galau. Ya elah, emang siapa kalian galauin itu? Ya, jadi manfaatkan kegaguman itu sebagai salah satu motivasi agar kita jadi lebih baik lagi. Bukan malah untuk jadi halu. Paham sampai sini? Paham? Ya, jadi jangan jadi yang halu-halu, tapi ayo mari sama-sama kita tingkatin kualitas diri. Pelan-pelan, nggak harus langsung baru belajar langsung begini. Enggak, tapi pelan-pelan. Step by step, ya, satu-satu. Kayak naikin tangga itu, satu tangga. Hati-hati pelan-pelan. Kadang berhenti dulu kalau capek. Udah fit, udah pulih, jalan lagi pelan-pelan. Naikin terus kualitas diri. Insya Allah nanti kita akan dipertemukan dengan mereka yang juga sama-sama memperbaiki diri. Ya, sembari berdoa, meminta kepada Allah agar dipertemukan dengan jodoh yang baik juga. Apa doanya? Doa
yang salah satu yang sering kakak juga sarankan ke teman-teman dan juga kakak amalkan, ada doa di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74 yang teman-teman mungkin juga baca setiap sholat. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu ya. Itu adalah doa Robbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah hamba pasangan. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, pasangan dan keturunan yang qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu menyejukkan mata, menenangkan jiwa, dan jadikanlah hamba iman bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kenapa cantik dan ganteng itu standar? Bukan standar relatif ya. Kenapa? Karena teman-teman, kalau nanti ya, mungkin kalau kalian masih umur 21, 22 atau 19, 23 gitu, mau cari yang ganteng, mau cari yang cantik, percaya sama aku. Semakin kamu dewasa, itu gak penting cantik atau ganteng, tapi bagaimana ketika kita pulang ke rumah, melihatnya teduh, melihatnya sejuk, melihatnya tenang, melihatnya bikin kita yang tadinya gelisah jadi tenang. Qurrata a'yun, menyejukkan mata, menenangkan jiwa. Gitu. Jadi kalau misalkan masih muda mungkin ya, oke, harus cantik, harus ganteng, ya it's okay. Tuh nanti kalau udah dewasa, itu tuh nomor sekian. Tapi yang pertama, ya salah satu, bukan pertama sih, salah satu yang penting gitu ya, itu yang menyejukkan jiwa. Karena yang menyejukkan mata dan menenangkan jiwa itu gak harus cantik. Gak harus cantik, dan cantik itu relatif. Gak harus ganteng juga. Tapi bagaimana ketika kita sedang gelisah, di luar capek, tiba-tiba pulang ke rumah, Assalamualaikum, disapa dengan lembut, dengan senyuman, dengan ramah, tenang, itu yang dicari. Tapi kalau mau yang cantik-cantik atau ganteng-ganteng aja, tanpa bisa menenangkan kita, ya makan tuh ganteng. Makan tuh cantik, umur 40-50 tahun udah keriput tuh. Udah tua itu. Ya kan? Maka cantik ganteng itu relatif. Nanti kamu kalau udah umur 25 ke atas lah, kayak udah yang penting yang bisa nenangin aku deh, yang bisa nyejukin mataku ketika pulang ke rumah, ada yang nenangin, itu udah penting banget. Mau cantik mau ganteng, kalau rungsing banget bawaannya, kayak ganteng tapi ngomel terus, atau cantik tapi mau beli skincare terus, gak bisa nenangin suami, ya akan ribut terus ujung-ujungnya. Ya. Jadi tingkatin kualitas diri. Jangan banyak halunya, tapi banyak belajarnya. Oke. Dan selanjutnya adalah, teman-teman, menjadi single yang high value, itu harus memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik, jujur, amanah, ya, tidak suka menggibah, tidak suka membicarakan keburukan orang lain, tidak suka adu domba, tidak suka bohong, tidak munafik, tapi jujur, ramah, sopan, santun, tutur katanya bukan lembut sih, sopan ya. Dan sopan itu kan relatif ya, setiap daerah mungkin beda-beda. But ya kalau menurut daerah kalian kayak di Jawa tuh sopan seperti apa, di Sunda seperti apa, di Padang seperti apa, ya seperti itulah. Ya, jadi harus sopan, santun, kemudian baik perkataannya, jujur, perkataannya juga penuh hikmah, bukan yang kasar, bukan yang kebun binatang kalau ngomong gitu ya. Sekarang kan kayak mudah banget ngomong bejir, anjir. Hey, emang gak bisa kayak astagfirullah, subhanallah, kayak harus bejir, anjir gitu ya. Kenapa sih harus kayak gitu ngomongnya? Gue juga heran. Karena ada teman aku yang sehari itu ada yang ngomong bejir lah, kayak gitu. Coba deh aku kasih tantangan kamu 24 jam gak usah ngomong bejir, aku bilang gitu. Gak bisa katanya, udah refleks aja gitu. Tiba-tiba kalau ada satu hal yang apa namanya, yang aneh atau yang apa, tiba-tiba bejir gitu. Ini kenapa sih anak-anak zaman sekarang tinggal ngomong astagfirullah, subhanallah, masya Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Apa susahnya? Harus bejir, anjir gitu ya. Apalagi sih biasanya yang sering dikatain sama orang, kata-kata yang dibelaset-belasetin gitu, apa, astaga naga lah yang ditonton gitu semua. Iya betul, anjay. Allah Akbar, itu
Di situ tuh kata-kata yang gak manfaat sama sekali. Ingat ya, setiap yang keluar dari lisan kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka pastikan yang keluar adalah kebaikan. Anak kecil ngomong anjay, selebel. Allahu Akbar. Itu akan dihisap. Hati-hati, kenapa kamu ngomong begitu? Apa artinya dan lain sebagainya? Itu akan di setiap patah kata yang keluar dari mulut kita itu akan dihisap. Dan buat teman-teman yang suka gibah, berhenti. Serius, semakin kamu suka gibah, membicarakan kejelekan orang lain, aura kamu tuh bakal semakin negatif. Aura jahat itu akan muncul. Tatapan-tatapan sinis itu akan muncul dalam diri kamu. Percaya sama aku. Orang yang suka gibah tuh gini, bisa gitu. Gitu. Kalau gibah kan kayak gitu ya, ibu-ibu. Nah itu sudah stop. Itu hanya akan membuat kalian tuh downgrade. Tahan. Kak berat banget kalau gak gibah gitu. Para wanita ini kalau dia ngobrol tuh pasti gibah ya. Kok gak tahu sih? Ya kan riset dulu sebelum nyampein ini, ada risetnya dulu. Terus oh ini gini nanti. Tahu gak sih kemarin si Ayu ini sok banget loh. Besoknya ketemu lagi sama Ayu ngomongin, saya misalkan sama nama aku misalkan siapa ya? Misalkan nama aku tuh Tika gitu ya. Tika ketemu sama Ayu, sama Anita. Anita kamu tau gak? Ayu tuh kemarin tuh sok banget ya. Ini sok cantik banget ya. Terus nanti pas ketemu sama Ayu, Ayu kemarin Anita tuh ngomongin kamu loh. Udah gibah, adu domba pula. Negatif banget. Negatif vibes orang-orang seperti itu. Please. Bahaya itu ya. Bahaya banget. Emangnya gitu ya. Maka please jangan jadi manusia yang seperti itu. Itu hanya akan membuat kamu downgrade, turun derajat, turun kasta, turun semuanya pokoknya. Kelihatan loh orang yang suka gibah itu tatapannya sedih ngeliat orang lain senang, ya senang ngeliat orang lain susah. Itu bahaya. Jadi jangan suka gibah, jangan suka adu domba. Ya harus dijaga tutur katanya, perkataannya, mulutnya itu dijaga benar-benar. Ya memiliki akhlak yang baik, yang sopan. Ngomong sama orang tua seperti apa? Kakak diajarin sama orang tua kakak tuh kan orang Jawa ya. Jawanya tuh ada yang dari ini gak sih? Dari Tegal atau Kebumen atau Banyumas, ada nggak? Yang bahasa Jawanya itu ngapak, yang nyong gitu loh. Kalau suka nonton Ustadz Faizar itu yang ngapak gitu kayak wis Rika wis madang apa urung, nah gitu. Tau nggak bahasa Jawanya gitu? Kayak apa lagi? Uh, Misalnya mau ngomong, tahu bahasa ngapak ya? Kayak Rika harap menang di maksudnya Rika menang di kamu mau kemana gitu, atau bahasa apa ya, bahasa yang mungkin teman-teman tuh tahu tuh udah makan atau belum. Nah kalau udah makan atau belum tuh gini, Rika wis madang apa urung, nah itu yang ngapak gitu. Itu Jawa yang kasar sebenarnya. Tapi ketika aku di rumah ngomong kayak gitu biasa karena memang keluarganya kayak gitu ya. Tapi orang tua aku ngajarin kalau ngomong sama orang tua di luar sana yang Jawa ya, itu nggak boleh pakai bahasa ngapak, nggak boleh. Terus pakai bahasa Jawa, pakai bahasa apa? Jawa kromo inggil yang nggih sabun pundi mbah gitu. Sabun dahar dereng teng meriko gitu. Nggak boleh nunjuk kayak gini, nggak boleh, harus kayak gini. Itu kalau orang Jawa ya. Kan standar sopan santun mungkin beda. Mungkin kalau di Sunda sama di Sumatera beda standarnya. Monggo. Kalau di Sunda mangga gitu ya. Apalagi. Nah, bahasa-bahasa seperti itu teman-teman harus belajar. Harus belajar untuk bisa kayak menggunakan tutur kata yang baik. Gitu ya. Kayak tadi, kakak di rumah mungkin bahasa ngapak udah biasa, tapi ketika di luar ketemu orang yang lebih tua, yang kayak bapak-bapak gitu ya, atau kakek-kakek, nggak boleh ngomong pakai bahasa itu, harus sabun pundi sabun pundi mbak gitu, sabun dahar dereng gitu, yang gitu gitulah, teng meriko teng meriki ya, niki toyone, banyak banget bahasa gitu, bahasa Jawa kromo inggil sih nyebutnya begitu, dan itu masih dipakai, dan teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Jadi nggak bisa kayak aku orang apa kok ya, aku orang apa kamu bahasa ngapak deh, enggak juga. Kamu manusia tuh makhluk dinamis yang bisa menyesuaikan ya, harus bisa belajar ya, tingkatin kualitas diri itu. Jadi jaga akhlak, jaga perilaku, jangan melakukan atau hindarilah perilaku-perilaku yang tercela. Oke. Dan selanjutnya, agar menjadi jomblo yang high value, teman-teman harus punya prinsip yang kuat.
Prinsip yang kuat itu didasari pada pemikiran yang benar dan juga didasari pada keimanan yang kuat. Maka kalau pengen punya prinsip yang kuat, pastikan kamu punya mindset yang benar. Yang kedua, pastikan keimanan kamu, keyakinan kamu kepada Allah, keyakinan kamu pada pertolongan Allah itu juga kuat. Banyak orang yang tanya, kok bisa sih Kak begini dan seterusnya? Kok bisa sih tetap stay di tengah-tengah banyaknya hal yang mengganggu di dunia ini? Gimana sih caranya? Ya punya prinsip yang kuat. Gimana caranya punya prinsip yang kuat? Mindset tentang kehidupan harus benar. Yang kedua, keimanan harus kuat, keyakinan kepada Allah harus kuat. Kalau dua-duanya kuat, insya Allah kamu bakal punya prinsip yang kuat, punya karakter yang kuat, gak mudah goyah. Fokus pada tujuan, fokus pada apa yang kamu capai, fokus kepada nilai-nilai yang kamu pegang. Itu cara jadi jomblo yang high value. Ya. Nah itu mungkin beberapa tips yang bisa kakak sampaikan ya, untuk teman-teman bisa terapkan. Tapi balik lagi ya teman-teman, jomblo atau pacaran itu hanya status. Yang terpenting adalah ketaatan kita kepada Allah. Ya, jomblo yang penting taat. Kalau pacaran mau taat atau apa ya, namanya pacaran itu sudah nggak taat ya. Kalau udah pacaran tentu itu tidak taat. Maka tinggalin pacaran itu dan kembalilah kepada Allah. Jangan takut untuk kembali. Jangan takut untuk kembali. Jangan takut untuk kembali kepada Allah. Jangan khawatir. Karena ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, tidak akan mungkin Allah tidak akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ya, tidak akan mungkin Allah tidak akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jangan takut. Jangan takut. Takut nanti kalau putus sama dia gak ada yang mau sama aku, kata siapa? Banyak pasti yang mau sama kamu. Jangan fokus mau gini ya. Ada perumpamaan tuh, jangan kejar kupu-kupunya, tapi buatlah tamannya, maka kupu-kupu itu akan datang. Paham gak maksudnya? Ada yang paham? Gak usah kejar kupu-kupu, yang ngejar kupu-kupu capek. Tapi buat aja taman di sekitar rumah kamu, nanti kupu-kupunya datang kok. Ketika ada bunganya mekar, kupu-kupunya datang sendiri. Ya. Jadi gak perlu kamu kejar-kejar sana sini, aduh ya. Cukup kamu kembangin diri kamu, tingkatin kualitas diri kamu, maka nanti jodoh itu datang sendiri. Percaya sama. Jadi gak usah takut. Santai saja. Sabar ya teman-teman. Memang sabar di jomblo ini berat, tapi juga hadiahnya nggak sembarangan. Pasti akan ada harganya. Setiap kita bersabar, kita bertahan di kejombloan ini sampai nanti kita menikah atau sampai nanti kita meninggal, maka setiap kesabaran yang kita lakukan akan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, diganti dengan keberkahan. Dan mungkin selama ini teman-teman menahan untuk tidak Allah itu tidak menyuruh kita pacaran. Apa? Ya kenapa Allah tidak menyuruh kita pacaran? Salah satu hikmahnya adalah ketika kita pacaran, nanti kita tuh ketika menikah itu akan cenderung membandingkan. Ya coba deh dulu aku nikah sama ini, pasti gak kayak gini hidupnya. Coba aku dulu nikah sama mantan aku, pasti hidup aku tenang. Ya dan begitulah. Tapi kalau kamu gak pacaran, kamu gak ada pembandingan tuh. Kamu bisa fokus kepada pasangan kamu masing-masing. Ya, jadi sabar memang berat, tapi kesabaran itu gak akan sia-sia, melainkan akan ada harganya. Ya, dan jomblo, lagi jomblo atau single itu adalah fase dimana kita tuh berarti disayang sama Allah. Kita sedang disayang sama Allah. Kenapa? Karena kalau kita jomblo teman-teman, kalau kita single, bahasanya single aja deh, kalau jomblo kayak kasar banget itu ya. Karena kalau kita pas single, ya berarti Allah tuh tidak menginginkan kita melakukan kemaksiatan. Allah berarti menjaga kita untuk tidak berpacaran. Allah menjaga kita dari dosa perzinahan. Allah menjaga kita dari hal-hal yang melalaikan. Allah menjaga kita dari fitnahnya wanita. Allah menjaga kita dari api neraka. Maka jomblo adalah salah satu tanda kalau kita disayang sama Allah. Aku jomblo, ya berarti aku sayang sama kamu. Berarti kamu nggak boleh maksiat. Kamu fokus aja pada kejombloan kamu. Ada orang yang sebenarnya dia tuh, ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa aku, dia minta kayak gitu ya. Ya Allah, tolong bimbing aku ke jalan yang benar. Ketika diuji pas pacaran ya biar putus, malah udah putus malamnya, besoknya balikan lagi. Pas ketemu sama teman, kayaknya aku bakal putus sama pacar aku udah akan
taubat dan aku akan memperbaiki diri. Taunya besoknya naik motor barengan lagi. Seperti itu namanya taubat sambal. Taubat pas lagi kepedesan aja, pas pedesnya udah hilang, maksiatnya lanjut lagi. Ya kan? Ya. Maka jomblo adalah tanda kita disayang sama Allah. Ada orang yang udah disayang sama Allah, udah apa? Diuji tuh pas pacaran, cowoknya jahat, cowoknya ngomongnya kasar, atau cowoknya selingkuh, udah tuh perang besar gitu ya, nangis dan terusnya. Tapi ketika udah diuji, dikasih kayak gitu tuh supaya dia putus, malah tetap bertahan, bodohnya tetap bertahan. Alasannya apa? Masih sayang kak, makan tuh sayang, makan telan itu sayang. Tiap hari dia bikin overthinking, nabung dosa, maksiat, masih aja, masih sayang kak, makan tuh sayang. Kamu lebih milih sayangnya manusia daripada sayangnya Allah. Aneh. Pas lagi sulit, ngadunya ke Allah. Peringatan Allah diabaikan, tapi pertolongannya Allah diharapkan. Siapa? Ya kita. Siapa lagi? Bukan mereka yang pacaran, kita. Peringatan Allah diabaikan, tapi pertolongan Allah kita harapkan. Harusnya malu ya teman-teman. Malu banget. Kita berharap pertolongan Allah, tapi kita nggak mau taat, tapi kita nggak mau patuh. Kita berharap ampunan Allah, tapi peringatan-peringatan dan perintah Allah diabaikan. Siapa itu? Ya kita. Bukan hanya mereka yang pacaran, tapi kita seperti itu juga. Nah ya, teman-teman, jadi jomblo adalah tanda bahwasanya kita disayang sama Allah. Karena kita dijaga dari maksiat, kita dijaga dari dosa. Kak, kalau jomblo nanti gimana dapet jodohnya? Ya elah, banyak orang yang pacaran tapi tetap dapet jodoh. Sayyidina Ali juga nggak pacaran tapi dapet jodohnya. Ini Fatimah, ya kan? Banyak. Makanya banyak belajar biar tahu. Banyak belajar biar tahu bahwasanya dapet jodoh bukan hanya lewat pacaran. Oke. Oke teman-teman, jadi itu kesimpulannya adalah jadi jomblo high value dalam Islam berarti harus menjaga diri, menjaga kehormatan dengan baik, berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas diri, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Dan semua yang kita lakukan, kejombloan, kesinggelan, apapun itu, semuanya dalam rangka atau harus bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi orang lain. Ingat, menjadi jomblo bukan berarti kurang berharga. Akan tetapi, kita hanya sedang mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Allah yang terbaik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mempersiapkan diri untuk menjadi pasangan yang terbaik di masa depan, atau mempersiapkan diri agar wafat dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita tidak pernah tahu apakah maut atau jodoh yang akan datang terlebih dahulu. Maut adalah sebuah kepastian semua manusia akan mendapati itu dan akan kedatangan yang namanya maut. Tapi tidak semua manusia akan kedatangan jodoh. Maka jangan hanya fokus untuk mengejar jodoh, tapi lupa bahwasanya maut tidak perlu dikejar, tapi dia sedang datang berjalan mendekati diri kita. Dan itu sudah pasti datang. Lalu bagaimana? Apakah harus mempersiapkan kematian saja? Tidak. Persiapkan keduanya dengan sebaik-baiknya. Sekian dari kakak materi pada malam hari ini. Apabila ada salah kata, ketersinggungan dan lain sebagainya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kakak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut sesi Q&A sampai 21.30. Oke? 70 orang stay. Wah, Masya Allah. Keren. Oke, wait. Aku baca kolom komentar. Banyak kolom komentarnya. Kak punten. Tadi Kurlab tips agar jadi single high value itu ada 7 tips ya kak. Alvan takut ada yang ketinggalan soalnya sempat sedikit terputus. Iya, kurang lebih ada 7.
Kurang lebih ada 7 ya guys. Tapi via chat boleh kan kak? Boleh. Siapa yang gak bolehin? Boleh lah. Yang gak boleh itu pacaran. Teman-teman, sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman semua, kakak ingin sedikit memberikan pengumuman ya. Apabila teman-teman ingin berkonsultasi atau one on one ya, konseling, itu bisa hubungi admin, Kak Ayu, atau Kak Anita, atau tim hack yang lain, biar nanti diatur jadwalnya untuk konseling. Misalnya, Kak aku pengen nikah tapi bingung mau mulai dari mana. Mau dapat ilmunya one on one, bukan dengan saya tapi dengan Kak Oksa. Itu bisa nanti sama Kak Ayu daftar, nanti diatur jadwalnya biar bisa ketemu sama Kak Oksa atau dengan istrinya. Kak aku pengen putus tapi bingung gimana mutusin pacarku. Tanya sama Kak Oksa, konseling sana, itu bisa. Chat saja sama Kak Ayu. Kak ada biaya nggak? Pakai infak terbaik doang. Nggak ada harus sekian tuh nggak, terserah. Pakai infak terbaik doang. Dan itu juga buat konselornya, bukan buat kakak ya. Silakan kalau mau konsultasi berkaitan pernikahannya, rumah tangganya, atau persiapan menikah, atau ingin putus tapi bingung. Aku pengen putus tapi aibku banyak banget di mantanku, misalkan di pacar aku. Gimana caranya pengen putus tapi biar bisa tetap terjaga. Nah itu bisa dikonsulingkan sama Koksa atau dengan istrinya. Oke, kenapa nggak sama kakak? Jangan sama aku. Aku belum menikah. Banyak fitnahnya nanti. Bismillah, Afwan izin bertanya bagaimana cara tobat nasuha kak? Cara tobat nasuha, mandi, ya, mandi besar. Habis itu sholat taubat. Niatkan untuk sholat taubat, mohon ampun kepada Allah, disujud, memohon maaf, berdoa kepada Allah, meminta ampun. Dia benar-benar minta ampun. Jadi bukan sudah tobat-tobat saja ya, enggak. Tapi memang benar-benar menangisi semua dosa-dosa kita, menangisi semua kesalahan kita, menangisi semuanya. Dan itu di sepertiga malam. Karena sepertiga malam adalah waktu yang benar-benar mustajab untuk kita memohon ampun, meminta sesuatu kepada Allah. Mandi, kemudian niat yang benar, niat sholat taubat. Kak nggak bisa bahasa Arab ya, bahasa Indonesia nggak ada masalah. Nggak ada masalah, jangan dipersulit. Yang penting kamu mau sholat taubat itu udah bagus banget. Dan jangan diulangi lagi. Karena taubat tanpa niat untuk tidak mengulanginya lagi, atau taubat tapi dengan niat ingin mengulanginya lagi, itu adalah sebuah kedustaan. Bukan mendustakan Allah, tapi mendustakan diri kamu sendiri. Yang sebenarnya kamu tuh tidak benar-benar bertobat, tapi hanya yang penting sholat tobat, tidak benar-benar taubat, gitu ya. Oke, ada lagi. Ini sebanyak ini 68 orang cuma diem. Gak ada yang mau bertanya? Oke, ada yang bertanya nih. Ini agak batasnya sampai 230 ya. Jadi ayo segera cepet-cepetan. Sampai cepat dia dapat. Kak, oke. Gimana respon terbaik yang dapat kita atau yang dapat cewek lakukan ketika sedang dibercandain dengan cowok? Maksudnya aku punya teman kerja cowok. Nah si teman kerja cowok ini sering jodoh-jodohin atau bercandain aku ke temennya. Sebenarnya risika. Padahal aku sudah sering bilang, tolong jangan bercandain aku sama dia lagi. Tapi kok masih aja. Saya rasa kamu belum tegas dalam menegaskan itu. Kamu belum tegas. Kamu sih bilangnya kayak, udah dong, jangan jodoh-jodohin aku sama dia. Paling kayak gitu. Tapi coba deh, benar-benar marah. Benar-benar marah. Atau mungkin kamu adukan sama atasan kamu adukan sama supervisor atau manajer kamu. Sampaikan saja, mohon maaf aku terganggu dengan sikap dia. Aku terganggu dengan dia. Nanti dia bilang, ih dia jadi cewek kok baperan. Jadi ya salahnya kamu gak mau dengerin aku ketika aku udah bilangin. Maka sekarang aku adukan ke atasan dan biar atasan yang ngurus ke kamu. Gitu aja. Jangan menye-menye, tegas loh, tep gitu loh. Tapi kalau kamu menye-menye kayak ya atau ngomongnya pelan-pelan ya cowok mah tetaplah jalan aja gitu. Tapi coba tegas, marah benar-benar marah. Ya, atau adukan sama atasan kamu. Kakak yakin dia akan bertobat dan berubah kalau udah diadukan. Gitu ya. Mungkin setelah itu agak nggak teguran, agak canggung ya it's okay. Nggak ada masalah. Karena itu kan yang kita inginkan agar tidak terjadi interaksi yang berlebihan. Terlalu akrab juga tidak baik, tidak boleh ya teman-teman. Bahaya, banyak menimbulkan fitnah. Baru saya kejadian hari ini kak.
Saya ditanya oleh bapak-bapak teman kerja saya. Ditanya oleh bapak-bapak teman kerja saya. Bapak-bapaknya berarti satu atau dua? Kalau bapak-bapak berarti dua. Tapi teman saya, teman kerja saya. Kalau teman berarti satu. Berarti ini agak kurang ini. Harusnya ditanya oleh bapak teman kerja saya atau ditanya oleh bapak-bapak teman-teman kerja saya. Saya ditanya, kamu punya cowok? Saya jawab, tidak. Pernah pacaran? Saya jawab, tidak. Lalu saya dibilang, tidak normal. Kemudian saya sampaikan, saya kan gak pacaran, bukan gak suka sama lawan jenis. Baru beliau respon lagi, Allah, mana tadi? Oke. Baru beliau respon lagi, Allah, nanti alasan saja. Jadi respon terbaik ya yang bisa kami sampaikan saat ditanya oleh orang tua, mana pacarnya? Ya bilang itu udah bagus kok respon kayak gitu. Udah bagus ketika kamu menjawab, ya kamu gak usah nggak mau pacaran. Karena menurut saya pacaran itu dilarang dalam agama. Kalau dijawab, Allah, alasan aja. Bilang aja karena nggak laku misalnya. Ya udah biarin aja sih, nggak perlu ditangkapin orang-orang seperti itu. Nggak perlu buang-buang energi untuk menanggapi satu hal yang tidak penting. Ada yang bilang gitu, ya udah. Kamu meyakini misalkan ditanya kayak, dijawab kayak itu ya udah. Oh, kalau nggak percaya ya udah. Nggak ada kewajiban untuk kita membuat orang itu percaya sama kita. Dia percaya atau tidak, ya silakan. Kenapa kita terus buang-buang energi? Lebih baik kita gunakan energi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Gitu. Nggak harus, wah harus benar-benar percaya. Enggak, terserah. Orang mau percaya atau nggak percaya ya udah amat sih. Yang penting kita benar gitu. Kecuali memang udah bersangkutan dengan hal-hal yang menyangkut hal yang lain yang memang harus klarifikasi. Nah baru kita klarifikasi. Tapi kalau misalkan nggak ada ya udah, orang yang cuma ngomong kayak gitu doang, ya udah biarin aja sih. Nggak ada masalah juga kalau menurut kakak ya. Lagian dia mau bagaimanapun ya nggak akan berpengaruh apapun dalam kehidupan kita. Biarin aja. Mana pacarnya kena pacaran, jawab aja ya. Dilarang dalam agama. Kita aja. Mau wah so alim ya udah. Terserah mau bilang apa. Nggak perlu ditanggapin. Gak usah buang-buang tenaga. Gak usah buang-buang tenaga. Lebih baik kita menanggapi hal-hal yang lebih penting lagi, itu lebih keren. Lebih banyak yang lebih penting untuk kita tanggapin. Energi kita lebih baik kita gunakan untuk hal-hal baik. Dan itu nggak akan lakukan. Kenapa kakak selalu ada energi untuk mengurusi semuanya ya? Kakak nggak mementingkan hal-hal yang tidak tidak penting untuk diurusi. Orang mau bilang, alah, Mbak Abizar tuh begini, ya terserah. Kenapa sih di Palembang terus kenapa nggak pulang kampung aja? Ya terserah. Mau bilang apa? Kenapa sih? Bodoh amat. Fokus aja. Kita nggak ada kewajiban untuk membuat mereka percaya. Fokus aja. Gunakan energi kamu untuk hal-hal baik. Udah itu aja. Orang mau berkata A sampai Z ya terserah mereka. Kecuali mereka bertanya dan minta klarifikasi kita, ya aku jelaskan begini, begini, begini. Kalau nggak bertanya dan mereka hanya prasangka saja, ya sudah terserah mereka. Kita udah ngasih tahu dan dia nggak percaya, mereka nggak percaya, ya terserah lah ya. Itu ya guys. Malam hari ini tenang, santai malam ini, tapi juga seru ya. Karena pembahasannya lucu. Gimana kan jawaban yang pas ketika tanya kapan nikah? Eh, kalau kakak ya, kalau belum nikah, belum siap, doain aja yang terbaik. Itu aja. Kenapa? Emang apa sih belum siap? Ya jelasin karena belum siapnya kenapa. Tapi kamu harus, ya kan yang jalanin aku bukan kamu. Tapi kamu kayaknya udah siap. Ya kan menurut kamu, menurut aku belum. Itu aja. Wah, nanti ketemu ditanya lagi. Itu lo umur segini udah nikah. Ya udah itu kan dia, bukan aku. Jadi apa ya? Jangan selalu menanggapi hal yang sebenarnya nggak perlu ditanggapi. Serius kadang tuh kita tuh ya ngabisin tenaga buat hal yang nggak penting. Giliran ke hal yang penting kita malah habis tenaga. Gibah kasar gini, wah, ngurusin orang itu. Terus habis itu ke kajian, aduh capek ke kajian. Mau ngaji, aduh capek mau ngaji. Tapi hal-hal yang nggak penting diurusin terus. Ini itu salahnya manusia tuh kayak gitu. Salahnya kita tuh begitu. Ya, jadi ya jawabnya ya doain aja. Ya, semoga aku dapet yang terbaik. Doain aja yang terbaik buat aku. Emang belum siap aja untuk saat ini. Kalau dia ngomong ya kita tanggapin, kalau bisa tanggapin, kalau nggak bisa tanggapin ya udah biarin aja. Gak usah dimasukin hati. Buang-buang tenaga. Ya juga sih kak harus tegas deh. Iya, menjauh ya kak bacanya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, betul. Setuju banget. Setuju begitu. Bodoh. Bukan bodoh amat. Bodoh amat. Kalau bodoh amat beda. Am
Bodoh amat tuh sangat-sangat bodoh. Teramat bodoh maksudnya atau gimana? Wait ya. Oh 4 menit lagi nih. Gak kerasa ya. Oh, bilang aja nanti doain aja Kak nanti tahu sebagai. Ya, jadi teman-teman kalau mau konseling langsung sama Kak Oksa mau buka, aku tuh mau persiapan nikah ini gimana nih caranya? Tanya sama beliau. Dia juga punya syar'i wedding yang apa namanya? IO yang syar'i juga. Jadi itu udah berpengalaman sekali, udah berkali-kali ta'arufin orang, udah berkali-kali. Itu jadi tenang aja udah berpengalaman. Oke. Kalau ada masalah bisa langsung sama daftar ke Kak Ayu. Berapa infaknya terserah teman-teman semua. Nggak dibatasin kok. Menurut kakak, bagaimana doa yang benar atau doa yang membuat kita untuk ikhlas menerima jodoh kita nanti siapapun itu. Tapi di sini konteksnya lagi mengagumkan seseorang dan menginginkannya karena sesuai dengan tipe kita. Misal kayak taat agama gitu. Misal seperti surga itu lebih dekat ke apabila aku menikah dengannya. QQ. Intinya doa yang enggak apa nih? Doa yang enggak buat kita kecewa atau benar-benar mengharapkannya. Pertama, doa itu nomor 2. Tapi pertama adalah mindset. Bahwasanya Allah lebih tahu yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Mindset dan keyakinan seperti ini yang harus ada dulu dalam diri kamu. Allah lebih tahu yang terbaik bagi hambanya. Kalau kita sudah yakin dengan hal ini, apapun takdir dan bagaimanapun takdir Allah, kita akan menerimanya dan kita akan bisa lebih ikhlas dalam hal itu. Karena ketika kita ditakdirkan dengan satu hal, dengan ditakdirkan dengan seseorang, jadi misalkan ya, dan kita meyakini oke, aku dijodohkan dengan ini, berarti ini adalah yang terbaik buat aku harus taat sama suami aku harus mendukung dia dalam kebaikan, aku harus jadi istri yang solehah, aku harus jadi istri yang menjaga kehormatan, karena dia yang telah Allah pilihkan dalam hidup aku. Mindset itu. Yang kedua baru doa. Doanya, ya Allah, berikanlah hamba jodoh yang terbaik menurut Engkau. Berikanlah hamba jodoh yang terbaik buat dunia dan akhirat hamba. Hamba percayakan, hamba serahkan semuanya kepada Engkau ya Rabb. Hamba adalah manusia yang lemah, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam yang sama sekali jauh dari kelemahan-kelemahan yang hamba miliki. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang benar. Ya Allah, tunjukkanlah jalan kebaikan dan berikanlah hamba jodoh yang bisa mengantarkan hamba ke surgamu ya Allah. Tapi yang pertama kali keyakinan adalah, yang harus kamu yakini adalah bahwasanya Allah lebih tahu tentang apa yang terbaik untuk kita daripada diri kita sendiri. Ingat, bisa jadi kita menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kita. Dan bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, tapi itu baik bagi kita. Maka tugas kita, yakin, terima, jalani dengan melibatkan Allah. Insya Allah semuanya baik-baik aja. Gitu ya. Udah 21.30 nih. Udah 21.30 nih guys. Gimana nih? Oke, bagaimana seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai jomblo berkualitas tinggi? Apa indikatornya? Bagaimana cara meningkatkan diri secara finansial, emosional, dan spiritual sebagai persiapan memasuki pernikahan? Bagaimana mengetahui bahwa calon pasangan kita itu baik? Oke, satu-satu ya. Bagaimana seseorang dapat mengidentifikasi dirinya sebagai jomblo berkualitas tinggi? Oke, kalau mengindikatori diri kita sendiri, ya, maksudnya buat melihat diri kita sendiri apakah kita adalah jomblo yang high quality, high value ataukah tidak, lihat aja bagaimana hubungan kita dengan Allah pertama, ya. Kemudian bagaimana hubungan kita dengan lawan jenis, apakah kita mudah-mudahan berhubungan, berinteraksi, chatting gak penting, ya. Kalau kita baik hubungannya dengan Allah, kemudian kita menjaga pandangan, menjaga interaksi, ya, kemudian kita taat sama Allah, ya, taat sama Allah. Kemudian setelah itu kita mau untuk terus belajar, memperbaiki diri, meningkatkan skill, akuisisi skill-skill baru, belajar terus, mau bermanfaat bagi orang. Maka itu indikator kalau kita salah satu jomblo atau single yang high value. Tapi kalau kita singlenya hanya didasarkan pada nggak laku, pada malas pacaran, pada belum move on, atau jomblonya tidak atas dasar ketaatan kepada Allah, atau kita habiskan kejombloan kita untuk maksiat, nah itu
ya, jomblo yang low value. Kita melihat ini dalam perspektif Islam ya, bukan dalam perspektif hal yang lain. Teman-teman, kakak izin untuk matiin video ya, karena baterainya habis, harus dicas dulu. Karena kalau dibuka kameranya baterainya cepat habis. Sebentar ya. Wait. Gak apa-apa ya, yang penting suaranya terdengar ya. Tunggu sebentar. Oke, jadi itu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan nilai diri secara finansial, emosional, dan spiritual sebagai persiapan memasuki pernikahan. Baik, kalau finansial, teman-teman, yang penting kita tetap berpenghasilan. Kalau kata guru-guru kakak, bahkan salah satu guru kakak itu nikah berpenghasilan cuma 500.000 pada saat itu. Dan dia berani menikah. Maka sebenarnya standar finansial setiap orang biasanya punya target yang berbeda-beda. Ya, kalau dirasa kamu cukup dan calon istri kamu menyanggupi, ya udah, it's okay. Akan tetapi ketika memang pengen ideal, dan menurut kakak sih ideal itu juga relatif ya, setiap orang beda-beda. Ada yang idealnya harus punya mobil dulu, harus punya rumah dulu, harus punya tabungan sekian dan seterusnya. Ada orang yang idealnya yang penting berpenghasilan gitu. Perihal nanti bagaimana diperjuangin bareng-bareng sama istrinya, dan kalau istrinya juga ridho ya it's okay. Yang penting ketika ingin mempersiapkan finansial itu, kalau dalam perspektif saya ya, ini perspektif saya, setiap orang dalam hal ini bisa berbeda-beda. Untuk finansial itu kalau saya harus punya, pertama bulanan, penghasilan bulanan itu harus ada. Kedua, penghasilan pekanan atau harian itu juga harus ada. Kalau saya gitu ya, baik dari usaha, baik dari pekerjaan dan lain sebagainya itu harus ada. Karena menurut saya pribadi, salah satu hal yang membuat rumah tangga itu bisa berjalan dengan baik ya kalau finansialnya juga lancar. Ya bukan berarti yang nggak finansialnya nggak lancar itu nggak baik, tidak seperti itu ya konsepnya. Tapi dalam pandangan saya ya paling tidak itu lebih tenang gitu ya, lebih sustain, lebih konsisten begitu dalam menjalin rumah tangga. Kemudian yang kedua, emosional ini paling penting. Kenapa? Karena banyak juga perceraian, kemudian KDRT itu didasari pada regulasi emosi yang tidak baik. Maka belajarlah untuk meregulasi emosional ini dengan baik. Emosi itu bukan hanya tentang marah saja loh ya. Marah, sedih, perasaan jijik, ketawa, bahagia, itu juga emosi. Dan itu semuanya harus bisa kita manage. Ya. Dan dalam rumah tangga yang sering menjadi penyebab perpecahan ya, itu adalah emosi negatif yang berupa kemarahan. Bukan nggak boleh marah, boleh marah ketika memang harus marah. Tapi kalau sebenarnya nggak harus marah tapi marah, nah itu yang salah. Gitu. Dan tidak semua hal itu harus diselesaikan dengan amarah. Gitu ya. Dan gimana caranya melatih emosional itu? Latihlah dari hal-hal kecil. Misalkan sebelum nikah nih, kamu janjian sama seseorang tapi ternyata orangnya itu molor sekian menit itu. Sabar. Belajar itu untuk sabar. Atau ketika kamu kerja di tempat orang lain, kamu dimarah-marahin karena kita memang salah ya. Itu juga latihan daripada memanage emosi. Sabar, tenang, berpikir jernih. Atau bisa juga misalnya kalau kamu lagi marah sama seseorang, kamu bisa meregulasi itu, misalnya kayak wudhu, sholat, kamu menurunkan itu. Atau kamu lebih baik ketika emosi diam dulu, nunggu tenang, baru setelah itu ngomong. Itu kalau saya. Jadi kalau salah satu melatih emosi itu, ketika sedang emosi jangan langsung diluapkan, pendem dulu, diam dulu, baru respon hal yang lain. Jadi dilatih dari hal-hal yang kecil aja sebelum menikah. Dan itu bisa dilatih, emosi itu bisa dilatih loh, bukan berarti nggak bisa dilatih. Begitu. Spiritual sebagai personal, spiritual, agama. Yang terpenting ketika ngomongin menikah adalah pertama hal basic berkaitan dengan akidah, itu penting. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ilmu rumah tangga, seperti fikih, kewajiban atau tanggung jawab, ekonomi itu gimana supaya ekonomi keluarga itu berkah, parenting dan seterusnya itu harus kamu punya. Ya, jadi kamu parenting ini jadi satu hal yang banyak orang lupakan. Maka banyak saat ini tuh anak-anak yang kehilangan sosok ayah, kehilangan sosok ibu ketika punya ibu tapi seperti nggak punya ibu. Ya lebih dekat sama asistennya daripada dengan ibunya begitu.
Maka semua hal yang berkaitan dengan rumah tangga harus kamu pelajari. Parenting dalam Islam seperti apa, hak kewajiban seperti apa, talak dan rujuk itu seperti apa, ya hubungan sosial itu seperti apa. Kamu harus tahu itu semua. Tapi kalau kamu belum tahu itu, lebih baik belajar dulu. Kayak gitu. Bagaimana mengetahui bahwa calon pasangan kita itu baik bagi kita, dan jika ada masa lalu kurang baik, bagaimana respon kita? Karena hidup di akhir zaman terkadang menemui orang-orang munafik, Kak. Tapi kalau kita lama-lama milih jodohnya, kita takut juga belum datang-datang jodohnya, dan entah kriteria harus diturunkan atau bagaimana ya, Kak. Baik, kalau misalkan melihat kalau ingin dapat jodoh yang baik ya, biasanya sih kalau dari guru Kakak dikatakan lihat bibit, bebet, bobot, siapa orang tuanya. Ini penting banget. Juga disaranin sama guru Kakak ya, kalau kamu gitu ya nikah aja sama anaknya Ustadz ini misalnya begitu. Kan udah jelas tuh gitu. Karena bibit itu penting. Karena kenapa? Ketika kita tahu orang tuanya, bagaimana pola pendidikannya, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana ketaatan dalam agamanya, pasti orang tua itu juga akan menjaga anak itu. Ya, orang tuanya atau keturunannya. Ya. Yang kedua, kamu bisa tanya kepada teman dekatnya, bisa tanya kepada kakaknya, adiknya, yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan calon kamu. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sholatnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan masa lalunya, Kak? Ya, setiap orang punya masa lalu. Dan juga setiap orang juga berhak punya masa depan yang lebih baik lagi. Maka kalau misalkan kamu merasa kayak orang ini memang punya masa lalu yang kurang baik, tapi saat ini dia udah berubah, udah hijrah, udah konsisten, udah ngaji, dan dia juga punya cita-cita yang baik dengan dalam pernikahannya, dalam agamanya, ya menurut Kakak ya itu it's okay, nggak ada masalah. Selama kamu memang menerima itu. Ya, tapi kalau misalkan kamu memang nggak nerima atau ada keraguan, lebih baik jangan. Karena kalau ada keraguan atau kamu masih setengah hati dengan orang itu, yang ditakutkan adalah nanti ketika menikah, kamu itu bakal sering mengungkit-ungkit kayak masalah, kamu tuh dulu kan pernah ini, kamu dulu sebelum sama aku begini. Nah, itu bahaya. Maka kamu harus menerima kekurangan dan kelebihan dengan sepenuh hati. Ya, itu yang harus kita tahu ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai kita tahu masa lalunya terus kita ungkit-ungkit ya. Itu nggak boleh. Nggak boleh tuh. Karena ketika kita mengatakan siap menerima, ya kita siap menerima semuanya. Jeleknya, baiknya, buruknya, masa lalunya, atau apapun itu harus siap menerima itu. Kadang kita itu hanya mau untuk menerima baik-baiknya saja, tapi tidak mau untuk menerima buruknya. Padahal siapa sih teman-teman manusia yang 100% sempurna? Gak ada. Semua pasti punya kekurangan. Tapi semua punya kelemahan, punya kesalahan. Jangan hanya mau menerima baiknya saja, tapi jeleknya gak mau menerima. Itu namanya manusia egois, kayak dirinya sempurna aja. Kayak dirinya paling sempurna, gak punya kekurangan. Ya, makanya itu harus tahu. Ketika kita menikah, kita salaman, kita akad, disitulah kita harus menerima semuanya. Menerima rewelnya, menerima mood diannya yang suka moodnya berubah-ubah gitu misalkan. Terima masa lalunya, menerima apa keanehannya, kerandomannya kita terima. Jadi jangan hanya terima baik dan bagusnya saja. Tapi kita juga harus menerima semua yang ada pada dirinya. Kalau kita ngerasa itu salah, ya kita luruskan. Kalau ngerasa itu nggak benar, ya kita benarkan. Ya kalau memang sudah nggak bisa, yang udah melanggar aturan syariat Allah, misalkan berzina atau selingkuh, kalau mau diceraikan ya silakan. Tapi kalau masalah-masalah kecil ya lebih baik diselesaikan dengan baik-baik gitu. Itu ya. Kita yang jalanin bukan orang lain ya. Wak 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 wak. Oh masih zaman ya ketawa wak wak, biasanya udah ang gitu. Pusing sendiri nanggapin hal-hal nggak penting dasar ya. Izin Kak, karena 13.5 pengetahuan saya izin bertanya bagaimana cara kita tetap meyakini diri bahwa pacaran itu tidak diperbolehkan dalam Islam di tengah-tengah teman-teman yang seperti Lalu bagaimana cara kita merespon laki-laki yang seperti ingin dekat ya, agar tidak terjebak lebih dalam atau mencoba somong kayak nggak butuh. Oke. Pertama, kalau kita nggak pacaran biar istiqomah nggak pacaran, ya tadi niatnya nggak pacaran terus karena Allah. Karena Allah melarang. Teman-teman, kakak pengen tanya deh. Saya pengen tanya, manfaat dari pacaran itu apa sih? Selain overthinking, zina, nabung dosa, nangis-menangis, buang-buang waktu, buang-buang energi. Apa manfaat daripada pacaran? Kalau menikah jelas syariat, kita pegangan tangan, kita apapun aktivitas dengan suami yang didasarkan kepada Allah, semuanya bernilai pahala. Kalau pacaran,
pahala udah nggak dapet, ruginya banyak, dosa pula. Ya, jadi itu aja kayak oke aku nggak pacaran karena menjalankan syariatnya Allah, udah selesai. Gak usah banyak ininya, selesai, cut gitu. Terus ngerespon laki-laki biar nggak kayak nggak, ya respon gini. Kalau ada tahapannya kalau menurut saya. Jadi pertama, mohon maaf ya, saya tidak suka untuk interaksi yang seperti ini karena ini akan mendekatkan diri kita kepada zina atau akan menebarkan fitnah atau apapun. Jadi pelan-pelan mohon maaf. Pertama, yang kedua masih, ketiga masih, baru blok. Selesai. Blok atau kalau di kehidupan secara langsung kayak apa namanya? Bilang oke, kita cukup sampai sini, aku nggak mau lagi hubungan sama kamu. Ini bahaya. Ini nggak boleh. Kamu tuh harus tahu, laki-laki harus belajar. Harus tegesin kayak gitu, perlu kita ceramahin. Bukan berarti kita jahat. Justru kita tuh melindungi diri kita dan melindungi dirinya agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kalau perlu bilang, hey, aku nih menjaga batasan ini, aku gak mau interaksi yang berlebih karena aku menjaga diri aku dari api neraka dan menjaga diri kamu agar juga tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan terjerumus pada api neraka. Aku tuh ingin menyelamatkan diri aku dan menyelamatkan kamu. Bilang aja begitu. Kalau udah pelan-pelan gak bisa, tegesin kayak gitu. Ya, bukan aku gak butuh kamu, bukan berarti aku tuh jahat, bukan berarti aku begini, enggak. Tapi karena ini adalah perintah Allah dan aku menjalankan ini agar menyelamatkan diri aku dari api neraka dan menyelamatkan diri Anda itu dari api neraka. Tuh guys, begitu ya. Oh, lo ditanya kamu di mana, doain aja, betul. Cukup mengejar itu Allah, sungguh mencari itu manusia adalah hal yang mustahil. Betul, betul, betul. Ya, betul sekali. Kak, kalau trust isu zaman sekarang tentang divorce terus jadi takut, bentar. Kok nggak jelas sih. Jadi takut nikah adalah, dan itu gimana ya Kak, ngubah mindsetnya? Mindset, pola pikir itu sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar. Maka gimana caranya ngubah mindset itu? Ya, lawan informasi negatif yang kamu dapat tentang pernikahan dengan kamu belajar tentang pernikahan. Belajar tentang pernikahan, bagaimana pernikahan Nabi, bagaimana pernikahan Rasul, bagaimana pernikahan dan dinamika rumah tangga, bagaimana penyelesaian masalahnya, bagaimana manajemen masalahnya. Belajar itu. Gitu ya. Jadi ketakutan itu bukan menjadikan kita tidak mau menikah, tapi harusnya menjadi kita harus lebih mau belajar lagi tentang ilmu menikah. Bisa dipahami ya? Jadi melawan ketakutan itu, trust isu itu dengan kita belajar. Bisa jadi ketakutan kita untuk tidak menikah karena kita belum tahu ilmunya. Dan ketika kita sudah tahu ilmunya, kita nggak jadi takut. Ini tuh, misalkan nih, kita akan takut untuk berenang di sungai ketika kita tidak bisa berenang. Tapi kalau misalkan kita bisa berenang, kita tidak akan takut untuk menyeberangi sungai. Kecuali sungainya ada buayanya, itu beda kasus. Jadi kan gitu. Atau berenang di kolam renang kita takut, kenapa? Karena kita tidak bisa berenang. Tapi kalau kita bisa berenang, ya kita nggak akan takut untuk berenang di kolam yang dalam. Maka coba cari tahu ilmunya supaya kita tidak takut menikah. Itu ya. Gimana cara cari tahu ilmunya? Ikuti aja agenda-agenda Akademi Pranikah. Pekan depan akan ngebahas tentang makna pernikahan dalam Islam gitu ya. Itu juga akan ada di situ. Makna pernikahan dalam Islam seperti apa itu juga pekan depan tuh, Selasa depan sama Ustadz Erwin. Dan hari Ahad kalau teman-teman mau yang lebih serius itu membahas tentang fikih tanggung jawab hak dan kewajiban suami istri, itu nanti di hari Ahad. Kalau mau daftar bisa chat admin. Kalau itu karena itu kelas eksklusif ya, teman-teman harus daftar dulu. Gitu. Tapi kalau yang umum teman-teman bisa ikutin kapan aja. Semakin belajar semakin rasa masih jauh dari kata pantas. Oke. Baik Kak, jazakallah khairan atas penjelasannya Kak. Oke. Terima kasih kembali. Tapi sebaiknya wanita perlu banyak belajar, jangan jadi PR buat suami. Yap, semuanya harus sama belajar. Laki-laki juga harus banyak belajar, perempuan juga banyak belajar. Pun setelah menikah bukan berarti stop belajarnya. Juga harus tetap sama-sama belajar. Belajar saling memahami, belajar saling mengerti satu sama lain, belajar parenting, belajar sabar, belajar ini. Harus terus belajar. Jadi pernikahan itu, mempersiapkan pernikahan atau belajar tentang pernikahan, itu bukan hanya pada saat sebelum nikah. Tapi setelah menikah juga justru itu yang penting untuk kita belajar lagi.
Ya, belajar memahami suami, belajar manage emosi, belajar hal-hal baik lainnya, datang ke majelis ilmu, itu yang harus kita siapkan. Justru setelah menikah harus tetap itu, karena bisa jadi godaan setelah menikah itu semakin besar dan kita juga harus bekali diri kita dengan ilmu yang lebih banyak lagi. Ya, gitu. Jadi bukan hanya saat sebelum, tapi setelah menikah juga harus terus belajar, baik suami ataupun istri. Tapi kalau masih banyak PR-nya, masih banyak yang belum dipelajari, ya belajar dulu deh sebelum menikah. Ya. Oh, wait. Pacaran haram titik nggak ada koma. Ya betul. Masya Allah, jazakallah khair. Ya sama-sama. Ya, tapi kenapa ya laki-laki maunya lebih belajar dari pengalaman? Nggak semua laki-laki seperti itu sih. Tapi kalau belajar dari pengalaman tuh lebih seru. Tapi apa ya? Gak tahu sih. Coba tanya laki-laki yang suka belajar dari pengalaman. Oh iya, besok itu di mentoring ada anak move up. Ini belajar, ada nanti bakal teori yang akan sampaikan kenapa bukan hanya laki-laki saja, tapi kenapa orangnya itu ada yang mengatakan experience is the best teacher atau pengalaman itu guru terbaik. Nanti ada di mentoring move up besok malam. Akan belajar di situ. Itu berkaitan dengan privilege dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Mungkin itu yang kakak sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir, yang udah mendengarkan, yang udah mau bertanya, yang udah mau sharing juga, yang cerita dan lain sebagainya. Thank you very much. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan banyak memberikan manfaat bagi teman-teman semua, bisa memberikan insight dan semakin meneguhkan teman-teman dalam kejombloan. Ya, dalam proses memperbaiki diri tentunya. Kakak doakan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, teman-teman semua selalu dalam kebaikan, selalu dalam ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kakak doakan semoga teman-teman juga terjaga, ya, terjaga dirinya, terjaga kehormatannya, terjaga dari hal-hal yang maksiat, terjaga dari hal-hal buruk. Dan kakak doakan juga semoga keluarga dari teman-teman semua dalam keadaan baik-baik semua. Yang masih ada, semoga Allah senantiasa berikan taufik dan hidayahnya. Yang mudah dipanggil sama Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah berikan keberkahan di dalam kuburnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai ketemu nanti di pekan depan, insya Allah di Selasa malam Rabu bareng Ustadz Erwin. Bahas apa? Kalau judulnya sih makna pernikahan dalam Islam. Jadi jangan gak hadir ya. Terus belajar, terus bertumbuh, terus memperbaiki diri. Karena menuntut ilmu adalah ibadah paling lama sampai kita masuk ke liang lahat. So, sabar, terus belajar. Belajar itu jangan sampai bosan. Ya, lebih baik kita belajar terus daripada kita jadi orang yang bodoh. Oke? Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sampai jumpa di agenda berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita tutup dulu dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam.